Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 5. Ayo mengamati perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Spora itu adalah pada daun-daun itu ada bintik-bintik. Nah, seperti contoh di gambar ini, itu namanya spora. Bacalah teks dialog berikut dan peragakan dengan temanmu. Edo: "Hai Lani, kamu sedang apa?" Lani: "Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman." Edo: "Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk." Lani: "Iya, aku dan ayah senang berkebun." Edo: "Itu tanaman apa, Lani?" Lani: "Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya, ia tumbuh sendiri." Edo: "Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku." Lani: "Silakan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak." Edo: "Spora?" Lani: "Coba aku perhatikan bagian belakang daunnya." Edo: "Wah, ada banyak bintik-bintik hitam." Lani: "Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus, jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini. Lalu ia tumbuh di sini." Edo: "Wah, kamu hebat, Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan." Lani: "Terima kasih. Itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu, kan?" Edo: "Ya, kamu benar." Ayo menulis. Tuliskan kata-kata yang baru kamu ketahui dari teks dialog. Temukan arti kata-kata tersebut dalam kamus. 1. Paku-pakuan adalah sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati tetapi tidak pernah menghasilkan biji untuk reproduksinya. 2. Pekarangan adalah tanah di sekitar rumah. 3. Biji adalah isi buah yang apabila ditanam dapat tumbuh. 4. Berkembang biak adalah bertambah banyak tentang tanaman, ternak piharaan, dan sebagainya. 5. Spora, satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Buat kalimat dari kata-kata tersebut. 1. Tanaman paku-pakuan milik Lani tumbuh subur. 2. Pekarangan rumah Edo cukup luas. 3. Biji buah pepaya sangat banyak. 4. Tanaman pisang berkembang biak dengan tunas. 5. Spora pada tumbuhan suplir ada di bagian belakang daunnya. Perhatikan kembali teks dialog tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Tuliskan kembali cara perkembangbiakan dengan spora menggunakan bahasamu sendiri. Tuliskan dalam bentuk paragraf. Gunakan huruf kapital atau huruf besar dan tanda baca dengan benar. Cara perkembangbiakan dengan spora.
Perhatikan, kalau judul itu anak-anak memakai huruf besar. Jadi cara C-nya besar, perkembangbiakan P-nya besar, dengan itu kecil karena dia hanya merupakan kata sambung. Spora S-nya besar. Kemudian tumbuhan paku-pakuan, tumbuhan memakai huruf besar karena di awal kalimat. Di awal kalimat harus selalu memakai huruf besar. Setelah titik juga harus selalu memakai huruf besar, ya. Baik, akan saya bacakan lagi. Tumbuhan paku-pakuan tidak mempunyai biji. Tumbuhan itu berkembang biak dengan spora. Spora pada tumbuhan paku-pakuan terletak di bagian belakang daunnya. Kumpulan spora ini merupakan paragraf yang kedua. Kumpulan spora terbentuk bintik-bintik hitam. Bentuk spora setelah tanda titik, bentuk itu B-nya memakai huruf besar, ya. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus sehingga mudah diterbangkan angin. Spora yang jauh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, ini gambar spora pada tumbuhan paku. Jadi spora itu ada bintik-bintik hitamnya pada daun. Kemudian yang bawahnya ini ada tumbuhan paku yang di sebelah kiri, yang tengah gambar jamur, dan yang sebelah kanan adalah gambar lumut. Lani penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Amatilah lingkungan di sekitar sekolahmu. Coba lakukan kegiatan merawat lingkungan sekolah bersama teman-temanmu. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah menanam dan menyiram tanaman. Selain itu juga merapikan dan membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Selesaikan latihan soal pembagian berikut ini. Nah, perhatikan anak-anak, untuk soal pembagian itu sulit, ya. Jadi harus sering berlatih. Kemarin anak-anak sudah mengerjakan soal pembagian. Sekarang ada satu contoh soal lagi, yaitu 364 dibagi 4. Nah, caranya dengan cara porogapit seperti ini. 4 dan angka 364. Nah, kita cari 3 dibagi 4 tidak bisa, sehingga kita harus membuat 2 angka. 36 dibagi 4 adalah 9. Nah, kalau anak-anak masih belum hafal, anak-anak bisa melihat di tabel perkalian. Karena perkalian itu kebalikannya pembagian. Jadi 36 dibagi 4 sama dengan 9. Anak-anak bisa mencari juga 9 dikali 4, pasti jawabannya 36. Dan 4 kali 9 itu juga jawabannya adalah 36. Nah, sekarang Ibu lanjutkan. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Kemudian 9-nya kita tulis di atas. Lalu kita kalikan. 9 dikali 4 sama dengan 36. Kemudian kita kurangi. 36 dikurangi 36 sama dengan 0. Kemudian 4-nya turun. Nah, sekarang 4 itu dibagi dengan 4 sama dengan 1. Kita tulis 1 di atas.
Kemudian kita kalikan 1 kali 4 sama dengan 4. Sehingga 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi jawabannya 364 dibagi 4 sama dengan 91. Nah, ini contoh soal lagi. 444 dibagi 4. Anak-anak bisa berlatih sendiri. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami oleh anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.